hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih komponen-komponen dari stakeholders dalam treasury dan apa sih pengaruhnya dalam unit treasury di bank. Ini ada 5 sebenarnya, tapi yang akan saya bahas nanti cuma Bank Sentral, kemudian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah, dan perbankan. Gitu. Untuk yang keempat ini masuknya akan lebih ke materi minggu depan, jadi sekalian aja saya gabung di minggu depan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan dari hari ini, saya mau tanya dulu ke kalian, pada udah tahu belum sih stakeholders itu apa? Kan sering tuh pasti mungkin dari semester 1 bahkan pas pengantar manajemen sering dengar kata stakeholders. Stakeholders itu ada berapa sih jenisnya? Ada yang tahu? Diingat-ingat. Kalau misalnya saya punya warung, terus habis itu ada yang kerja gitu ya, ada pegawai. Terus ada yang abang-abang yang naruh barang dagangan gitu di warung saya gitu. Atau kita sebutnya sebagai distributor. Nah, stakeholders antara distributor dan pegawai itu sama nggak sih jenisnya? Primer dan sekunder ya? Ada lagi yang mau coba jawab? Ini saya catat loh namanya, jadi kalian silahkan menjawab. Yang berkepentingan ya Mbak ya? Orang yang semuanya berkepentingan kalau di stakeholders. Yang berkepentingan di dalam perusahaan, itu dalam pengoperasian perusahaan itu semuanya kita sebut sebagai stakeholders. Tapi ada yang stakeholders yang tadi tuh kayak pegawai sama yang distributor misalnya atau supplier. Stakeholder internal dan eksternal bukan? Iya. Nah, itu dia tadi. Internal dan eksternal. Gitu. Jadi di dalam suatu perusahaan pun sama. Ada yang internal misalnya dari pegawai, perusahaannya, pekerjanya, kemudian manajerialnya dan sebagainya. Tapi ada yang eksternalnya gitu. Jadi ada yang internal, ada yang eksternalnya. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah yang eksternalnya dulu. Kalau yang tadi, yang struktur organisasi, ini lebih ke internal soalnya. Jadi saya akan bahas besok sekalian untuk mekanisme dalam unit treasury-nya. Oke. Di sini sebenarnya masih banyak unit eksternal lainnya atau stakeholders eksternal lainnya dalam divisi treasury, tapi saya mengambil 3 yang terbesar, yaitu ada Bank Sentral, OJK, dan DSN, yang tadi telah kalian bahas. Oke, pertama di sini Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia kita sebut sebagai Bank Indonesia di sini. Bank Sentral itu apa sih sebenarnya? Gitu. Apakah dia sama seperti bank komersial? Ada yang bisa jawab? Beda. Kalau bank sentral itu sebagai regulator, jadi dia yang memberikan aturan, terus bank komersial itu dia yang ngejalanin aturannya. Oke. Jadi dia tugasnya, atau bank sentral ini tugasnya memang hanya terbatas pada regulator. Gitu. Dan di Indonesia saat ini, bank sentralnya kita sebut sebagai Bank Indonesia. Sebenarnya apakah dari awal itu bank sentral di Indonesia itu Bank Indonesia? Ada yang tahu sejarahnya? Enggak. Tadinya apa? Des Java Bank ya, kalau nggak salah. Dari Bank Belanda. Dari Des Bank Java Belanda. Bank. Ada lagi yang mau jawab? Itu udah jadul banget tuh Java Bank. Nah, terus ada satu bank
di Oh, BNI. Indonesia. BNI. Gitu. Jadi sebelum ada Bank Indonesia, bank sentral di Indonesia itu adalah BNI. BNI, makanya kan kalau kalian lihat dari pendiriannya, BNI berdiri di tahun, ada yang nasabahnya? Kayak famous banget, 46. 46. Sedangkan Bank Indonesia di tahun, ada yang tahu? Di tahun 53. Enggak. Gitu. Jadi dia baru dibandingkan memang BNI begitu. Nah, bank sentral ini di seluruh negara itu sama sebenarnya tujuannya. Didirikan untuk memelihara atau menjaga kestabilan nilai mata uang. Jadi mata uang tiap negara itu memang bank sentral yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaganya, kestabilannya. Gitu. Nah, di Indonesia tujuan ini tercantum di Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, kemudian di tahun 2004 diamandemen, kemudian di tahun 2009 pun diamandemen. Gitu. Dan Bank Indonesia ini, Bank Sentral ini menggunakan beberapa instrumen seperti suku bunga, cadangan bank, dan operasi devisa untuk tadi menstabilkan nilai rupiah. Begitu. Oke, kita masuk ke tugas dan fungsinya Bank Sentral. Ya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kalau kalian udah belajar tentang mungkin pengantar ekonomi, sebenarnya ada berapa kebijakan yang diatur oleh negara. Selain kebijakan moneter, kita kenal adanya kebijakan fiskal. Antara moneter dan fiskal itu sebenarnya seperti keran aja gitu. Jadi dua-duanya saling menyeimbangkan. Nanti keran fiskalnya yang dibuka atau ditutup, moneter yang dibuka atau ditutup. Begitu. Jadi mereka saling mengimbangi gitu. Nah, kebijakan moneter ini yang mengatur adalah Bank Sentral, itu Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini meliputi suku bunga, surat berharga, di mana semuanya dirancang untuk mengendalikan inflasi atau deflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang tahu? Uang yang tersebar terlalu banyak, Mbak. Uang yang tersebar terlalu banyak. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Inflasi merupakan peningkatan harga secara umum, Mbak. Oke. Kalau lawannya inflasi, deflasi, itu apa sih? Sedikitnya uang yang beredar. Tersebar sedikit. Barang secara Sedikit uang yang beredar. Uang yang Uang beredar beredar lebih dikit. lebih dikit daripada apa tuh? Barang. Daripada barang. Daripada? Daripada permintaan. Oke. Meminta. Oke. Ya. Kalau inflasi, Permintaan. Excess demand. saya move ke sini dulu ya, untuk mengkonfirmasi dulu. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga. Tadi mungkin kalian lebih ke, menurut saya sih benar jawabannya. Cuman definisinya lebih disempurnakan lagi gitu. Apa tadi uang yang beredar banyak? Iya memang gitu. Nah kalau uang yang beredar banyak berarti harga bagaimana? Naik gitu. Nah, tapi yang kita sebut inflasi ini adalah kenaikan harga nggak cuman dari 1-2 barang. Uang beredar banyak, harganya jadi murah. Turun. Uang beredar banyak, makanya harga
barangnya jadi gimana tadi? Naik, Jadi Naik. Dinaik. mahal. Naik, Mbak. naik. Naik, Mbak. Nilai rupiah turun, nilai barangnya naik. Iya. Kenaikan harga dari 1-2 barang tidak luas, oke bisa dibaca ya di sini gitu. Kebalikan dari inflasi tadi disebut dengan deflasi. Nah, tadi indikatornya apa aja gitu. Pengelompokan inflasinya ada yang bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan dan sebagainya. Kalian bisa lihat di data BPS. Jadi kalau data di BPS ada sectionnya GDP, nah kelompok-kelompoknya ini gitu. Jadi salah satu indikator atau pengukuran yang digunakan untuk menghitung inflasi itu salah satunya adalah GDP atau produk domestik bruto. Datanya dari mana? Datanya dari BPS kalau kalian mau lihat gitu. Dan di BPS sendiri itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan klasifikasi ini. Nah, dari data itulah akhirnya pemerintah mendapatkan nilai inflasi. Gitu. Nah, inilah nanti yang akan diatur oleh Bank Sentral. Jadi ketika keluar angka inflasinya sekian, maka Bank Sentral melakukan kebijakan untuk tadi melonggarkan moneter atau memperketat moneternya. Dengan apa? Dengan suku bunga biasanya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Menjual surat berharga. Menjual surat berharga misalnya gitu. Dan penjual surat berharga pun saat ini tidak hanya terbatas pada kalangan perusahaan swasta aja atau kalangan institusi, tapi bisa ke masyarakat umum surat berharganya. Biasanya bentuknya apa? Kalau yang ke masyarakat umum? Obligasi. Obligasi. Obligasi apa tuh namanya berarti? Sertifikat. Obligasi Surat ada hutang. Obligasi ada berapa jenis? Obligasi pemerintah. Nah, sama satu lagi? Korporasi. Apa? Korporasi. Korporasi, Mbak. Iya, betul. Jadi ada Korporasi. 2. Nah, karena tadi yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral, maka judulnya adalah obligasi negara atau government bond gitu ya. Dan yang dibeli oleh masyarakat bisa bentuknya adalah obligasi retail kita sebutnya. Nah, surat-surat berharga itulah yang menjadi salah satu kerannya pemerintah dalam mengatur persebaran uang di masyarakat gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke kondisi saat ini, kira-kira saat ini kita dalam kondisi inflasi atau deflasi sih? Deflasi, Mbak. Deflasi. Benar. Coba dilihat laporan Inflasi. kemarin. Inflasi. Indonesia masih mencatat adanya inflasi sebenarnya di semester pertama. Di semester pertama tahun 2020 ini. Tapi sepertinya di semester kedua, kalau kalian baca berita, kita akan mengalami deflasi tadi. Inflasi. Gitu. Karena apa berarti? Kalau dilihat dari indikatornya tadi, karena apa sih kok bisa terjadi deflasi? Perasaan makan mah makan aja, bayar listrik mah bayar listrik aja. Ya nggak sih? Daya beli di suatu negara berkurang, Mbak. Biasanya Daya belinya mempengaruhi berkurang. Oke. Ya, tadi. Di Indonesia sendiri,
Aware siapa? Oke. Di Indonesia sendiri, biasanya pemerintah itu menaikkan inflasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat. Gitu. Jadi ketika uang banyak banget yang beredar di masyarakat, berbondong-bondong tuh pemerintah menghimbau entah swasta gitu ya atau BUMN untuk meningkatkan penjualan biasanya. Itu makanya konsumsinya meningkat. Makanya mallnya biasanya rame gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya satu lagi atau cara lain gitu dalam meningkatkan inflasi selain meningkatkan tadi daya beli masyarakat? Kelangkaan barang. Kenapa? Kelangkaan barang. Oke. Inflasi ya? Inflasi atau deflasi Mbak? Inflasi. Tadi aku nanya inflasi. Oke. Nah, tadi yang kita balik lagi ke nah kayak ini. Hey, kalau misalnya pemerintah itu meningkatkan inflasi dengan cara tadi meningkatkan konsumsi masyarakat, maka yang terjadi seperti saat ini, ketika masyarakat pada nggak mau beli baju, pada susah beli makan di restoran, maka akhirnya turun nilai inflasinya, bahkan bisa menjadi minus atau deflasi tadi. Tapi kalau misalnya ketika masyarakat memang masih banyak uang, kemudian pemerintah itu justru menggalakkan untuk tadi menerbitkan surat-surat berharga gitu ya, atau menerbitkan obligasi, maka sebenarnya tidak terlalu ada masalah di situ. Karena apa? Uang masyarakat ada di pemerintah setidaknya. Begitu. Kayak menjadi permasalahan saat ini adalah pemerintah membiasakan masyarakatnya untuk berkonsumsi. Makanya kamu kalau punya uang, biasanya prefer beli cat time daripada tabung di bank atau daripada beli saham misalnya kayak gitu. Nggak ada yang salah sih, cuman balik lagi ini masalah keseimbangan saja, baik konsumsi maupun menabung itu tetap harus seimbang gitu. Karena kalau enggak tadi balik lagi ke sini. Ini kan tadi indikatornya ya dalam perhitungan inflasinya gitu. Oke, balik lagi ke sini. Selain dia tadi mengatur tentang inflasi, yang kedua, Bank Indonesia atau Bank Sentral ini berfungsi sebagai the last resort. Apa sih the last resort itu? Sebagai cadangan uang terakhir untuk Bank Sentral. Terus Kan ada bank yang pengen kolaps, dia bisa nge-backup, ngebantu dulu dari dananya dia. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Tempat peminjaman terakhir. Ya, itu mah bahasa Indonesianya, Neng. Nggak apa-apa. Thank you, yuk. Siapa tadi? Sofice ya? Iya, Mbak. Iya benar, tapi memang kalau bank udah mau collab, udah nggak tahu lagi mau pinjam kemana gitu ya. Kan biasanya pertama mereka pasti lakukan peminjaman ke bank gitu. Kemudian biasanya atau menerbitkan obligasi swasta atau korporasi gitu. Misalnya udah nggak punya tenaga lagi, dan akhirnya balik lagi ke Bank Indonesia sebagai the last resort tadi. Karena apa? Bank-bank ini kalau dibiarkan kolaps akan mengganggu stabilitas perekonomian juga gitu. Karena bank ini kan sebenarnya tempat menghimpun dana dari masyarakat gitu. Ya, ketika once dia kolaps, ya pasti akan ada gejolak di masyarakat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Nah, kalau di sini Bank Indonesia lebih menetapkan aturan-aturan, kemudian mengatur tentang pemberian kredit dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang terakhir mengatur dan mengawasi perbankan. Gitu. Dan Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya yang tadi disebutkan sama teman kalian adalah 3 pilar dari Bank Indonesia, itu dibantu oleh LPS dan OJK. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi inflasi udah. Kita masuk ke OJK. Oke. Fungsi dari OJK tadi menyelenggarakan sebuah sistem untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan. Seperti yang tadi teman kalian sudah jawab. Jadi fungsi dari OJK sendiri lebih kepada fungsi pengawasan. Oke. OJK itu beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dan OJK sendiri itu dibentuk bukan menggantikan ya peran Bapepam, LK, dan lembaga dan pengawas lembaga keuangan lainnya. Sebenarnya di sini adalah ketika itu cita-cita pembangunan OJK itu adalah untuk mengintegrasikan beberapa lembaga keuangan seperti pasar modal, kemudian asuransi, dan lembaga pembiayaan. Dan bank, Ya, jadi 4 lembaga tadi awalnya masih kepisah-pisah gitu ya, peraturannya jalan masing-masing itu. Kemudian sama pemerintah, kenapa tidak diintegrasikan? Cita-citanya seperti itu. Kenapa harus diintegrasikan? Karena berdasarkan dari studi-studi yang sudah dilakukan, perkembangan sistem keuangan atau lembaga keuangan ini nanti tidak berkelompok seperti dahulu gitu. Misalnya bank dengan bank aja gitu, atau pasar modal dengan pasar modal aja gitu. Ternyata enggak gitu. Dan untuk mendukung perkembangan industri keuangan itu, maka akhirnya pemerintah ingin melakukan pengintegrasian. Makanya kalau kalian lihat sekarang misalnya Bank Mandiri gitu ya, sebagai parent company-nya dia punya beberapa usaha lainnya seperti sekuritas gitu ya, atau aset manajemen, atau pembiayaan gitu ya. Nah, ini semua itu memang sudah diprediksi dan sudah dilakukan oleh banyak negara gitu. Makanya akhirnya muncullah si FSA ini atau OJK ini. Gitu. Ada pertanyaan tentang OJK? Nggak ada? Oke, dan nggak ada? Atau ada? Nggak ada dulu ya? Oke, nah dalam pelaksanaannya ternyata pengintegrasian itu juga tidak semulus yang diharapkan gitu. Banyak sekali ternyata peraturan-peraturan yang memang tidak bisa disatukan gitu. Misalnya di pasar modal seperti apa, di perbankan seperti apa gitu. Dan sampai sekarang pun kajian mengenai pengintegrasian di OJK itu masih terus berlanjut gitu. Makanya kalau kalian lihat memang kinerjanya pun sekarang masih yang bisa dikatakan masih belum optimal gitu di OJK. Kita lihat aja misalnya pemberian, apalagi sekarang mulai banyak banget financial
teknologi kayak fintech yang P2P lending seperti itu yang sangat mudah mendapatkan izin tapi juga sangat mudah untuk ditutup oleh OJK. Seperti itu contohnya. Itu atau misalnya apa lagi ya? Pemberian izin atau license kepada para pelaku di lembaga keuangan, misalnya pemberian license untuk financial advisory atau pemberian license kepada para penjamin efek gitu. Padahal itu hal-hal yang memang harus dimiliki gitu. Jadi kalau kalian kerja di lembaga keuangan memang harus punya license-nya, punya SIM-nya lah gitu. Nah itu juga salah satu yang dikerjakan oleh OJK. Yang salah satu tugas dari OJK. Nah ini ada perbandingannya. Kalau tadi kan kalian simak gitu ya, dua-duanya sebenarnya melakukan pengawasan gitu. Tapi apa sih yang membedakan dua lembaga ini? Yang pertama di Bank Indonesia dia memang lebih makro sifatnya, gitu. Jadi dia memang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, gitu. Kemudian kalau di OJK sendiri dia sifatnya lebih mikro, jadi lebih masuk ke dalam teknis atau ke dalam masyarakat tadi untuk anggotanya seperti bank atau perusahaan efek atau perusahaan asuransi itu langsung diatur oleh OJK. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Lanjut ya. Oke, di sini ada tugas OJK tadi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, dan tadi. Gitu. Jadi kegiatan di sektor-sektor ini sudah terintegrasi seluruhnya di OJK. Oke, kita masuk ke bank. Oke, yang ketiga, tadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi ada pihak yang penabung, ada pihak yang membutuhkan uang. Kayaknya kemarin minggu lalu saya udah jelasin yang ini. Oke, ini ya ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada deposan, kemudian ada debiturnya. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur, dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat. Gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya pas Lebaran banyak uang-uang baru di bank kalau mau nuker misalnya, gitu. Karena memang di sini dia mengatur dalam peredaran uang dan Bank Indonesia juga mengawasi peredaran uang pun dari bank. Gitu. Ini fungsi bank, jenis bank ada bank umum dan bank BPR, fungsinya ada bank sentral, Bank Indonesia, bank umum, BPR, bank pembangunan, dan bank tabungan. Status bank ada yang devisa dan non-devisa, tergantung buku berapa ya. Kemudian prinsipnya ada yang konven, ada yang syariah, dibagi berdasarkan modal intinya tadi, dan kepemilikannya, pemilikan pemerintah kah, banknya, swasta, asing, campuran, atau pembangunan daerah, gitu ya, misalnya kayak bank BJB atau bank DKI, begitu. Oke, kita masuk ke DSN. DSN didirikan oleh MUI pada 10 Februari dengan maksud melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa. Kenapa ini masuk ke dalam stakeholders-nya Treasury? Karena balik lagi di Treasury sendiri, pengelolaan instrumennya ada yang merupakan instrumen syariah.
Sehingga ketetapan-ketetapan yang ada di Dewan Syariah itu menjadi penting gitu dalam unit treasury. Apalagi kalau treasury-nya di bank syariah gitu ya. Mewujudkan aspirasi umat Islam terkait masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam. Jadi memang prinsip yang digunakan adalah prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, tugasnya di sini tadi sudah dijelaskan beberapa oleh teman kalian ya. Itu menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa lembaga keuangan syariah atau LKS, lembaga bisnis syariah tadi ya, LBS, dan perekonomian syariah. Kemudian mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan, membuat pedoman implementasi fatwa, mengeluarkan surat edaran, memberikan rekomendasi calon anggota, dan memberikan rekomendasi calon ahli syariah pasar modal atau ASPM. Ya, seperti yang kita ketahui juga di pasar modal, kita kenal juga ada yang disebut sebagai Jakarta Islamic Index atau pasar modal syariah. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah. Oke. Dan juga mengatur tentang obligasi yang sifatnya syariah atau sukuk. Itu juga dari tugas DSN. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, udah selesai. Di sini ada pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada? Enggak, Mbak. Oke, sudah cukup jelas ya. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup kelas hari ini? Mbak. Oke, Baik, kalau cukup. tidak ada, kami